Kudus, aku mau buktikan Kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk, suruh maju. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus bicara dalam hati kami, urapi kami semuanya tanpa terkecuali, biar kasih karunia, pengurapan, hikmat dan pengertian memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau campur tangan atas seluruh hidup kami, terus bawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, terangi mata hati kami, terus semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami mau berikan seluruhnya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar malam hari ini. Kita akan lihat dalam kehidupan kita ini seringkali konflik dengan orang, selisih paham dengan orang, bahkan sampai orang sakit hati, jengkel, benci, dendam, dan lain sebagainya. Karena apa? Perselisihan, perseteruan. Karena dimulainya dengan apa? Silang pendapat, selisih paham, tidak mengerti, dan ngotot maunya sendiri dan merasa benarnya sendiri, dan ujungnya pasti ribut dan marah. Yang jadi masalahnya, kita hari ini yang ngerti firman, yang ngerti kebenaran, kita harus tahu bagaimana bertindak dengan tepat, bagaimana bersikap ketika menghadapi dengan orang-orang yang ngototan, orang yang keras kepala, orang yang hidup dalam dosa, orang yang kelakuannya buruk, yang sikapnya jelek. Kita harus tahu bagaimana menguasai hati kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur mulut orang, kita nggak bisa ngatur kelakuan dan sikap orang lain, tapi yang kita bisa atur adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berkata-kata, itu akan menentukan bagaimana kita selanjutnya mengambil keputusan. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menaruh hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, kita akan kepancing untuk marah. Dan anehnya, kita ribut dengan orang-orang yang lemah imannya, orang yang tidak ngerti kebenaran. Itu yang paling konyol. Di Amsal 27 ayat yang ketiga, batu adalah berat dan pasir pun adalah berat. Ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ngapain kita sakit hati dengan orang bodoh? Terus kita marah-marah dengan orang yang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena nggak ngerti firman. Kalau dia ngerti firman, dia pasti bertindak sesuai dengan firman. Kalau dia hidupnya takut akan Tuhan, pasti dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau orang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, ya karena apa? Karena dia belum berubah, belum bertobat. Makanya kalau kita ini konflik dengan orang, berselisih paham dengan orang, pastikan kita ini yang ngerti kebenaran, bagaimana bisa bertindak, bersikap dengan tepat. Jangan kepancing untuk marah. Di Galatia 6 ayat yang pertama, kalau mendapatin orang di sekitar kita atau saudara kita yang lemah imannya, terus bikin kesalahan, bikin dosa, kita yang ngerti firman, kita yang rohani harus membimbing orang itu dengan roh lemah lembut. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi pada prakteknya kita seringkali jatuh kepada pencobaan. Kita marah, kita kesel, kita kecewa, kita sakit hati. Karena apa? Bereaksi salah, bertindak salah. Harusnya kita yang ngerti, yang lebih rohani membimbing dengan roh lemah lembut.
Makanya di Roma pasal yang ke-14 ayat yang pertama, perhatikan baik, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita harus terima kalau ada orang ngotot, orang benar. Karena mereka ngotot merasa benernya sendiri. Udah tahu salah seringkali marah-marah. Udah tahu salah seringkali malah nyalain orang lain. Emosi meledak-ledak. Kita yang rohani, kita yang lebih beriman, lebih ngerti kebenaran, kita terima tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau kita pendapatnya udah jelas-jelas sudah tahu salah masih tetap ngotot, kita ajak ribut, kita ajak berantem, apa yang terjadi? Ya akhirnya kita sendiri yang rugi. Akhirnya kita sendiri jadi orang yang marah. Kalau kita ketemu dengan orang yang lemah imannya, kita belajar menerimanya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, kita sering konflik dengan orang karena apa? Kita ribut. Kita mempercakapkan pendapatnya. Kita merasa benar juga. Kita merasa hebat juga. Dan ujungnya apa? Berantem. Nah, di Amsal 29 ayat 23 perhatikan baik-baik ya. Keangkuhan merendahkan orang. Makanya kita belajar rendah hati loh. Kalau kita angkuh, kita suka merendahkan orang lain. Memandang orang itu nggak penting. Bahwa kita yang lebih pintar. Bahkan kita yang lebih rohani. Kita yang lebih hebat. Kita yang lebih memiliki pengalaman. Kita yang merasa lebih senior. Kita yang merasa lebih sanggup melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Terus kita menganggap orang lain belum bisa apa-apa. Belum mampu apa-apa. Bahkan orang yang kadang statusnya sosialnya lebih rendah daripada kita seringkali pandang dengan sinis, pandang dengan rendah. Akhirnya apa? Kita ini menjadi orang yang angkuh. Nah, keangkuhan itu merendahkan orang. Kalau dalam diri kita ini sudah angkuh, kita akan merendahkan orang. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa yang paling memiliki surga, dan ujungnya kita nyalain semua orang. Akhirnya apa? Kalau silang pendapat dengan orang, ketemu dengan orang, konflik, berantem. Kalau kita mau selidikin semua kekacauan, keributan, ribut, berseteru, perselisihan dalam diri kita ini, karena apa? Kita terlalu tinggi hati. Kita nggak mau ngalah. Kita nggak mau belajar merendahkan hati. Kita selalu pingin di atas orang lain. Kalau orang lain ngomong keras, kita juga akan ngomong lebih keras lagi. Kalau orang lain marah, kadang kita terpancing untuk marah. Jangan sampai kita kepancing seperti itu. Kita harus belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam segala sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita harus belajar menguasai diri. Jangan sampai nanti ketika ketemu orang yang nggak cocok dengan kita, pendapatnya berbeda, kita marah-marah, kita teriak-teriak. Relax aja, enjoy. Jadi kalau kita dengan nada marah, dengan nada emosi, pasti konflik. Ujungnya pasti marah. Ujungnya pasti gegeran. Dan apa yang terjadi kalau udah seperti itu? Kita tidak jadi berkat loh. Kita jadi batu sandungan. Belajar merendahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar kita yang ngerti firman, ngidupin firman, melakukan firman, bertindak dengan tepat, bersikap dengan tepat. Jangan kemana-mana selalu ribut. Ada orang nggak cocok dengan kita, akhirnya kita ajak berantem. Orang nggak sepaham dengan kita ajak gegeran. Relax aja. Silang pendapat, beda pendapat, oke kok. Selama itu tidak jatuh dalam dosa, tidak bikin kesalahan, tidak bikin dosa, biarin aja, nggak apa-apa. Itu sebagai suatu kekayaan pendapat kok malahan. Kita semakin bijaksana kalau kita beda pendapat toh. Kita tahu bagaimana bersikap dengan baik. Tapi kalau kita ini coba merasa lebih hebat dari orang lain, kita akhirnya apa? Angkuh. Orang yang angkuh merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati ujungnya pasti dipuji. Bapak Ibu harus belajar loh, menguasai diri. Bagaimana ketika terjadi selisih paham dengan pasangan, mungkin dengan anak, dengan orang lain, dengan pemimpin, dengan pemimpin di gereja, mungkin dengan pendetamu, dengan gembalamu, atau mungkin dengan karyawanmu, dengan supirmu, dengan pembantumu, atau siapapun juga. Belajar bagaimana mengendalikan diri, bersikap dengan tepat. Jangan kepancing marah.
Jangan kepancing emosi. Jangan menunjukkan bahwa dirimu yang paling bisa, paling benar, paling oke, paling hebat. Nanti ujungnya apa? Konflik. Ujungnya pasti konflik. Kalau yang konflik, terus kita marah, kita menunjukkan bahwa kita ini teriak-teriak, orang yang penuh emosian, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Di dalam situasi yang sulit, di situasi yang nggak enak, di situasi yang rumit, orang kalau nggak bisa mengendalikan diri, dia akan meledak. Kalau orang terbiasa meledak dalam hal kecil, suatu hari akan meledak dalam emosi yang lebih besar. Ujungnya pasti jatuh dalam dosa. Coba perhatikan orang yang suka marah-marah. Orang nggak terima dengan pendapat orang lain, marah. Nggak suka dengan kelakuan orang lain, marah. Orang nggak suka dengan perbuatan orang lain, marah. Awalnya marah-marah kecil, disimpan di dalam hati, disimpan. Pasti suatu hari meledak, bam. Contohnya saja hubungan dengan suami dan istri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menguasai diri, kita nggak mau ngalah, kita ngomongnya dengan tensi tinggi terus, ujungnya suatu hari pasti meledak, boom, keributan. Nanti saling melukai. Bapak Ibu, kalau kita ini sampai konflik, berselisih paham dengan tajam dengan orang itu, kita terluka dan orang lain terluka loh. Menyembuhkannya perlu proses yang lama lagi. Menyembuhkan luka di dalam diri kita tuh perlu proses, perlu waktu loh. Perlu kerendahan hati. Kenapa banyak orang nggak mau merendahkan dirinya, nggak mau ngalah, merasa tinggi hati, luar biasa, merasa lebih hebat dari orang lain. Dan ujungnya pasti di dalam dirinya luka. Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita ini luka, terlalu banyak luka, konflik dengan orang, ribut dengan orang. Perhatikan ya, ujungnya kita ini memiliki karakter yang aneh loh. Bisa jadi emosian, bisa jadi gampang tersinggungan, bisa darah tinggi malahan. Nanti bahaya kalau udah sampai seperti itu. Kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menguasai diri. Gampang dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem. Kalau sudah sampai ke level itu, Bapak Ibu, belajar. Menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengkoreksi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mengkoreksi hatimu dan mengendalikan dirimu dengan baik, nanti cepat atau lambat, ketemu dengan siapapun pasti konflik, ribut, dan berantem. Kalau sudah seperti itu, ujungnya apa? Kita nggak jadi berkat bagi banyak orang. Kita malah gegeran. Kita nggak jadi berkat. Kita jadi konflik dengan orang. Kita berantem dengan orang. Dan apa yang terjadi? Hidup kita benar-benar tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kan orang akan melihat kan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam segala sesuatu itu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kalau luka terus, terus dilukain orang, terus ketus, nyakitin orang lain, tidak mau berubah karakternya, jelek terus, hidup jadi batu sandungan terus. Akhirnya orang-orang seperti ini sukanya gegeran, sukanya berantem. Perhatikan di Amsal 18 ayat yang ke-19 ya. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Perhatikan ya. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampirin daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang pernah dihianatin, pernah disakitin, pernah dilukai, biasanya memproteksi dirinya dengan ketus, dengan galak, dengan ribut. Daripada nanti aku disakitin, lebih baik aku nggak mau kenal dengan orang lah. Nanti jangan-jangan dia nyakitin aku lagi. Dari pikirannya jelek terus. Biasanya orang-orang yang pernah disakitin ini, biasanya orang yang pernah dilukain terlalu dalam, disakitin terlalu dalam, benar-benar akhirnya dia kecewa, dia sakit hati. Dia punya cara pandang bahwa semua orang Allah sama saja. Kalau biasanya ada istri yang pernah disakitin suami, diperlakukan buruk oleh suami, akhirnya mengeneralisir bahwa semua laki-laki ya ujungnya sama. Padahal tidak semua laki-laki sama. Banyak laki-laki yang baik, banyak laki-laki yang setia kok. Banyak laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya terlalu luka, hatinya terlalu pahit, dan kalau tidak disembuhkan, dia
berpikir semua orang juga kelakuannya sama. Kalau sudah berpikir seperti itu, Bapak Ibu, hati kita ini punya cara pandang yang salah, cara menilai yang salah. Kalau kita punya cara pandang yang salah, cara menilai segala sesuatu yang salah, nanti keputusan kita juga salah loh. Kita akan cenderung menganggap diri kita yang paling benar, diri kita yang paling baik dibanding yang lain. Nah, itu orang lain nanti juga sama saja. Orang yang pernah disakitin, dilukai, dan terluka di dalam dirinya dan belum sembuh, perhatikan ya, biasanya orang-orang kayak begini nih ya, akhirnya memproteksi dirinya supaya tidak dilukain lagi. Apa yang proteksinya? Pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang-orang yang pernah disakitin, orang yang pernah dilukai, dia proteksi dirinya dengan ketus, dengan galak. Sebelum disakitin, lebih baik gua ajak frontal, lebih baik gua marah, lebih baik gua berantem. Nah, ini orang-orang yang seperti ini. Makanya kita harus tahu bagaimana bersikap. Jangan sampai sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita melukai orang. Kalau kita ngomong sebentar saja kita lupa. Tapi orang yang mendengar perkataan kita itu tidak pernah lupa, bahkan diingat bertahun-tahun. Dia terluka, dia tersakitin, bahkan sampai masa akhir hidupnya itu banyak orang terluka dan tersakitin, ingat-ingat perlakuan buruk orang lain. Makanya kita yang bertobat, kita yang ngerti firman, kita yang ngerti kebenaran, harus tahu bersikap dengan tepat, bagaimana mengendalikan diri dengan tepat, bagaimana bereaksi dengan tepat ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak bertobat, bagaimana kita berhadapan-hadapan dengan orang yang belum kenal Tuhan, belum ngerti kebenaran. Kita harus tahu bagaimana bersikap, bertindak dengan tepat. Bapak Ibu, kalau kita ini salah bersikap terus, kelakuan sikap tindakan kita nggak jauh beda dengan orang-orang dunia, ujung dari kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ujung dari kehidupan kita hanya bikin trouble, bikin kekacauan, bikin keributan terus-terusan. Belajar tiap hari kita harus menyelaraskan diri dengan firman. Sikap kita, tindakan kita, keputusan kita dengan firman. Nanti kalau mau bersikap, mau bertindak, mau ngambil keputusan, mau bereaksi, ditimbang dengan baik, diukur dengan baik. Kira-kira apa yang aku perbuat ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Nama Tuhan ditinggikan apa tidak? Atau malah sebaliknya, ini melukai dan menyakitin orang lain, dan terutama apa yang aku perbuat ini menyakitin hati Tuhan. Kalau reaksi kita, respon kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita ini nyakitin hati Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan, dan melukai orang, lebih baik kita berdiam diri. Kadang karena kita udah pernah disakitin, kita kadang bertindak gitu, mau marah, rasanya nggak terima. Toh kalau kita bersikap nggak jauh beda dengan orang yang nyakitin kita, ya kita nggak akan ada perubahan. Justru karena kita ngerti firman, kita bersikap dan bereaksi tepat seperti firman. Harus berjalan sesuai dengan firman, bertindak sesuai dengan firman. Makanya kita setiap hari harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada orang-orang yang terluka, hari ini hatimu terluka, disakitin, dilukai, koreksi hatimu, minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan Tuhan. Jangan kamu biarkan terus luka itu di dalam hatimu. Lepaskan pengampunan. Percuma kita simpen sakit hati dan kecewa, percuma kita simpen dendam dan amarah, hanya menyakitin dan melukai hati kita, memenjarakan diri kita. Bapak Ibu, ketika kita menyimpan dendam, kita menyimpan luka hati, ketika menyimpan amarah, sakit hati, luka batin, itu memenjarakan diri kita. Akhirnya kita punya cara pandang yang salah. Kita tidak bebas, kita terkekang. Nanti cara pandang kita ya dengan penuh amarah, dengan penuh kecewa, dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan. Makanya harus belajar melepaskan dari semua kekecewaan dan sakit hati. Serahkan sama Tuhan, melepaskan pengampunan. Itu jauh lebih baik. Itu akan membuat hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam segala hal, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan, dasarnya harus firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita juga kepancing dengan sikap kelakuan buruk orang lain.
Jangan kita yang ngerti firman malah melakukan hal sebaliknya, melakukan kejahatan, malah membalas, malah berlaku kasar, bersikap ketus dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, kita nggak jauh beda dengan mereka loh. Justru karena kita ngerti firman, kita bersikap seperti firman, kita bertindak seperti firman. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman. Sikap, tindakan dan perbuatan kita harus sesuai firman. Jangan kita bertindak konyol yang malah mempermalukan nama Tuhan. Sekarang selama ini coba kita mesti belajar dari kesalahan-kesalahan. Jadi orang-orang yang suka konflik dengan orang, pikirannya jelek dengan orang lain, nggak ada gunanya sama sekali. Yang suka marah-marah, nggak ada gunanya sama sekali. Yang simpen sakit hati dan kepahitan, nggak ada gunanya sama sekali. Hanya membuat kita ini terluka kok. Makanya kita harus belajar bersikap sebaliknya. Kalau ada orang yang menyakitin kita, kita doakan, kita ampunin. Apakah enak? Nggak enak, nggak gampang. Kalau kita mengasihi orang yang baik kan mudah. Tapi kita mengasihi orang yang menyakiti dan melukai itu nggak mudah. Itu membuat daging kita rasanya pengen teriak. Tapi ketika kita paksa untuk melakukannya, hidup kita semakin diubahkan. Kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Tindakan perbuatan kita ini semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan ketika kita memutuskan melakukan firman. Tidak gampang, tidak mudah, tapi kita harus lakukan itu. Semakin kita bersikap dengan tepat seperti yang Tuhan mau, semakin kita mematikan diri kita, semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nanti kalau ada orang-orang yang nyebelin dalam hati kita, terus kelakuannya buruk, terus ribut, gegeran, berantem, terus kita simpan kesel, nggak ada gunanya, lepaskan pengampunan. Makanya di Amsal 25 ayat yang ke-21, jika seterumu lapar, ini artinya orang yang pernah ribut dengan kita, orang yang pernah berantem dengan kita lapar, orang yang pernah ngeselin kita lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah ia minum. Dengan melakukan seperti ini, apa yang terjadi? Sebenarnya kita dengan melakukan yang seperti ini, kita ini menaruh bara api di atas kepalanya. Makanya Alkitab katakan, kalau ada orang yang menyakitin kita, kita harus doakan, kita harus berkati. Ingat apa yang Yesus lakukan? Tuhan ampunilah mereka, Bapa ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang dia perbuat. Dengan kita mengampuni sebenarnya minta belas kasihan Tuhan, karena orang itu bisa diselamatkan. Kalau kepemusuhin kita, artinya dia sebenarnya memusuhin orang yang dikasihin Tuhan. Kita ini orang-orang yang dikasihin Tuhan. Gak perlu kita membalas, gak perlu kita marah, gak perlu kita sakit hati. Serahin saja sama Tuhan, kita orang yang dikasihin Tuhan. Kita ini jadi baitnya Tuhan. Orang yang memusuhin kita, sebenarnya dia sedang memusuhin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya pasti Tuhan yang bela. Ingat dengan apa yang dialami oleh Saulus ketika dia menganiaya orang-orang Kristen. Dan ketika dia jalan menuju Damsyik, tiba-tiba ketemu dengan hadirat Tuhan, dia jatuh rebah ke tanah. Dan apa yang terjadi? Dia mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya waktu itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan. Ternyata dia menganiaya Tuhan. Tuhan teraniaya. Makanya kalau kita disakitin, jangan membalas, jangan bersikap buruk, belajar melepaskan pengampunan. Percuma kalau kita ibadah, kita rajin berdoa, tapi kita simpen sakit hati, kita simpen luka batin, tidak ada gunanya kok. Makanya sekarang belajar melepaskan pengampunan. Sekalipun tidak gampang, minta kekuatan Tuhan. Kita akan merdeka kok. Perhatikan Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa melepaskan pengampunan, kamu tetap simpen sakit hati, simpen lukamu. Kamu menjadi orang yang punya cara pandang yang aneh. Cara ngomongmu aneh, caramu bersikap aneh. Bisa galak, bisa ketus, bisa sangat ngelukain orang kadang tanpa disadarin. Hari ini bertobat dan berubah. Minta kekuatan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tuhan akan bawa hidup kita ngalami perubahan dan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau perjalanan kehidupan kekristenan kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin powerful, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin diubahkan serupa segambar dengan Kristus. Dalam sikap, tindakan dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini merubahkan cara pandang kita, merubahkan hidup kita, mengubahkan
menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan dalam berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dia lawat Tuhan, ngalami pemulihan secara ilahi. Orang-orang yang pernah luka batin, orang-orang yang pernah disakiti, Tuhan tolong, Tuhan buat pemulihan, kesembuhan luka batinnya. Tuhan peluk, Tuhan obatin, Tuhan bawa terus semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mau berdoa, orang yang ikut ibadah ini lewat ibadah Zoom, lewat online ini, Tuhan berkati dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya tangan-Mu ada di atas kami. Engkau sendiri yang beracara. Nah, mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus name. Ibu ini sesuai terima kasih. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.